Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sela Erinda Pratama. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konflik organisasi dan antar lembaga pemerintahan. Baiklah, di sini saya mengambil studi kasus tentang penertiban pedagang kaki lima antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP di Bandung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai eh, pengertian konflik organisasi. Konflik organisasi menurut saya adalah suatu pendapat, perbedaan, tujuan, atau kepentingan antara individu, kelompok dalam organisasi. Maksudnya adalah konflik organisasi di mana situasi ketika terjadi perbedaan pendapat, tujuan, atau kepentingan antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi yang bisa mengganggu kerjasama atau pencapaian tujuan bersama. Konflik ini biasanya muncul karena komunikasi yang buruk, bisa juga karena persaingan yang tidak sehat. Baiklah, slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konflik antar lembaga pemerintahan. Di sini ada dua konflik, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal sendiri adalah konflik yang terjadi antara lembaga pemerintahan pusat dan daerah atau tingkatan pemerintahan yang berbeda, misalnya antara kementerian dengan pemerintah provinsi atau kabupaten. Yang kedua yaitu konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar lembaga pemerintahan pada level yang sama, misalnya dua kementerian atau dua dinas di tingkat daerah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus aktual antar lembaga pemerintahan. Baiklah, di sini saya mengambil kasus konflik antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di Bandung. Di beberapa kota besar, termasuk yang baru-baru ini terjadi di Kota Bandung, muncul konflik antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP terkait penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan. Dishub mengeluh karena area yang sudah ditata dan steril untuk lalu lintas malah kembali dipenuhi pedagang kaki lima. Sementara Satpol PP yang dianggap lamban dalam melakukan penertiban. Di sisi lain, Satpol PP merasa tidak semua permintaan penertiban dari Dishub bisa langsung dieksekusi karena ada aspek sosial yang harus diperhatikan. Misalnya pedagang kaki lima yang merupakan warga setempat dan belum mempunyai solusi relokasi. Jenis konflik kasus ini adalah menurut saya horizontal karena terjadi antara dua instansi pemerintah daerah dengan tingkat yang sama, yaitu OPD atau organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota. Baiklah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari konflik kasus tersebut. Yang pertama yaitu kurangnya koordinasi dan pembagian peran yang jelas antar OPD. Yang kedua, perbedaan cara pandang Dishub, yang dimana Dishub fokus pada kelancaran lalu lintas, sedangkan Satpol PP fokus pada pendekatan humanis dan penegakan perda. Dan yang ketiga yaitu tidak adanya kebijakan terpadu terkait relokasi dan penanganan pedagang kaki lima. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak dari konflik kasus tersebut. Yang pertama yaitu penertiban jadi tidak efektif karena tidak adanya kesepahaman antara Dishub dan Satpol PP. Proses penertiban pedagang kaki lima jadi terhambat. Seringkali satu pihak sudah siap melakukan eh, penataan, namun pihak lain belum bergerak atau tidak mendukung sepenuhnya. Akibatnya, yang sudah ditertibkan kembali dipenuhi pedagang kaki lima dan masalah pun berulang. Dan yang kedua yaitu masyarakat bingung dan tidak mendapatkan solusi. Ketika instansi pemerintah tidak kompak, masyarakat terutama para pedagang kaki lima menjadi bingung. Mereka merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil karena tidak ada kejelasan aturan atau solusi alternatif. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah. Dan yang ketiga yaitu ada pemerintah daerah jadi tercoreng.
Kenapa dikatakan begitu? Konflik terbuka antara instansi menciptakan kesan bahwa pemerintah daerah tidak solid dan tidak profesional. Ini berdampak pada kepercayaan publik serta memperburuk citra birokrasi di mata masyarakat dan media. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi yang strategis. Jadi di sini saya merekomendasikan beberapa solusi strategis untuk penyelesaian dari konflik tersebut. Yang pertama yaitu membuat SOP bersama yang jelas, dan yang kedua melibatkan masyarakat dan pedagang kaki lima dalam musyawarah, dan yang ketiga mendorong relokasi yang jelas, manusiawi, dan strategis. Jadi yang pertama yaitu membuat SOP bersama yang jelas. Maksudnya tuh pemerintah daerah perlu menyusun prosedur operasional standar atau SOP yang disepakati bersama agar masing-masing instansi memahami peran dan tanggung jawabnya. Dengan adanya SOP, koordinasi di lapangan jadi lebih tertib dan tidak ada lagi tumpang tindih atau saling menyalahkan. Dan yang kedua yaitu melibatkan masyarakat dan pedagang kaki lima dalam musyawarah. Jadi maksudnya konflik juga bisa diminimalkan jika kebijakan dibuat secara partisipatif, melibatkan perwakilan pedagang kaki lima, tokoh masyarakat, dan LSM dalam proses musyawarah akan menciptakan rasa keadilan dan meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan penertiban. Dan yang terakhir yaitu mendorong relokasi manusiawi dan strategis, di mana maksudnya langkah akhir yang penting adalah menyiapkan tempat relokasi yang layak bagi pedagang kaki lima. Pemerintah tidak bisa hanya tanpa memberikan solusi relokasi, harus mempertimbangkan lokasi strategis, akses pembeli, dan keberlanjutan usaha pedagang kaki lima agar mereka tetap bisa berpenghasilan dan tidak kembali ke trotoar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.